Memeriksa program terapi, Nyonya R mendapatkan program terapi perawatan paliatif menjelang ajal. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat DK yang bertugas di Bangsal ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Boleh saya lihat gelarnya Bu? Ibu bisa sebutkan namanya? Usianya berapa Bu? Usianya 50 tahun. Benar ya, ini dengan Ibu R dengan usia 50 tahun. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan untuk memberi motivasi kepada Ibu serta memberikan spiritual hati. Mari nanti kita bersama-sama belajar berdoa untuk kesembuhan Ibu serta tayamum dan sholat ya Bu. Kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Kalau Ibu bersedia, saya tinggal tutup sampiran dan cuci tangan dulu ya Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ini sakit dan saya belum siap lagi. Ibu tidak boleh berpikir seperti itu Bu, karena di dunia ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ibu harus yakin bahwa keadaan Ibu dapat segera membaik ya. Kami semua berusaha mengupayakan pengobatan terbaik untuk Ibu. Semua keluarga Ibu juga mendukung penuh Bu dengan proses penyembuhan dan pengobatan yang Ibu jalani saat ini. Ibu juga harus semangat ya, semangat menjalani cobaan dari Allah. Karena sesungguhnya dengan cobaan inilah Allah sedang menggugurkan dosa-dosa Ibu. Ibu harus tetap semangat ya, Ibu tidak boleh putus asa. Ibu, apakah Ibu tadi sudah minum obat? Belum. Baiklah, sekarang kita akan belajar membaca doa ketika akan minum obat ya Bu, agar obat yang Ibu minum bisa memberikan efek yang baik untuk kesembuhan Ibu. Baik, kita mulai ya Bu. Doa ketika akan minum obat. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Imsahil ba'sa robbana sibiya dikasih sifa'ulaka sifalahu ila anta. Yang artinya, hilangkanlah penyakit wahai Tuhan segala manusia, di tanganmu kesembuhan. Tidak ada yang menghilangkan penyakit selain darimu. Ini dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya Bu ya. Yang kedua, setelah Ibu minum obat, Ibu bisa berdoa untuk kesembuhan Ibu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robba nafsi adhibil ba'sa isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yukhadiru sahoman. Yang artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, beritakanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Seperti itu ya Bu. Nanti akan saya berikan catatan agar nanti keluarga Ibu bisa mendampingi Ibu untuk mempelajari doa-doa minum obat dan doa-doa memohon kesembuhan. Seperti itu ya Bu ya. Apakah selama ini Ibu bisa melakukan sholat? Kalau Ibu kan Ibu ini tidak bisa melakukan sholat, Ibu bisa melakukan wudhu belum sebelumnya? Baiklah, kalau Ibu tidak mampu untuk berwudhu, Ibu bisa tayamum ya. Nanti caranya Ibu bisa menyentuh benda-benda yang ada di sekitar Ibu dengan cara yang pertama-tama kedua telapak tangan menyentuh benda tersebut, lalu kita tiup dulu ke telapak tangan seperti itu. Yang pertama di tangan dan yang terakhir kita ke muka seperti ini ya Bu ya. Ibu nanti bisa mempraktekannya jika Ibu akan sholat. Sebelumnya jika Ibu melakukan sholat, apakah Ibu mampu untuk berdiri? Ibu mampu untuk duduk? Baiklah, kalau Ibu tidak mampu untuk berdiri dan duduk, Ibu bisa melakukan sholat dengan berbaring ya Bu ya. Tata cara sholat berbaring sama dengan tata cara sholat duduk. Yang pertama-tama Ibu
takbiratul ikram dulu, Allahu Akbar seperti biasanya. Ibu bisa membaca niat sholat dan membaca Al-Fatihah serta surat-surat pendek yang ibu hafal. Lalu apabila ibu menginjak ke ruku, ibu bisa menundukkan kepala sedikit seperti ini dan membaca doa ruku. Lalu apabila ibu sudah menginjak sujud, ibu bisa menundukkan kepala lebih dalam seperti ini ya Bu ya. Nanti ibu bisa coba ketika akan sholat seperti itu. Apabila ibu sudah sujud dengan menunduk seperti ini, yang terakhir ibu bisa salam kanan kiri seperti ini ya Bu ya. Baik, ini saya sudah selesai ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ibu tanyakan, nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan bimbingan motivasi yang lebih kepada ibu ya, agar ibu semangat terus menjalani cobaan yang Allah berikan dan ibu tetap semangat menjalani pengobatan yang saat ini ibu sedang melakukan ya Bu ya. Kalau begitu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya izin permisi ya Bu ya. Selamat pagi. Akan dilakukan perawatan jenazah meliputi mandi, mengkafani dan menyolatkan. Pertama-tama kita mulai dari memandikan jenazah terlebih dahulu. Yang pertama kita pakai handscoon terlebih dahulu. Lalu kita basuh kedua tangan menggunakan air. Yang pertama kita lakukan adalah membersihkan gigi, area mulut meliputi gigi, lidah dari jenazah. Lalu kita bersihkan lubang hidung, lubang telinga, muka. Setelah itu kita bersihkan sela-sela leher, turun ke siku, jari-jari, ketiak, turun ke kaki, lutut, kaki dan sela-sela jari kaki. Setelah itu kita akan basuh jenazah menggunakan air sabun. Yang pertama kita basuh rambut, lalu badan. Setelah itu kita keluarkan kotoran jenazah yang keluar dari dari belakang maupun depan. Seperti dengan cara ditekan perutnya seperti ini. Setelah itu kita basuh jenazah menggunakan air sabun lagi. Lalu miringkan jenazah ke kiri dan bersihkan area samping menggunakan air sabun sebanyak 3 kali. Setelah bagian kanan sudah, kita balik ke bagian kiri, dibasuh sama 3 kali. Setelah sudah dibersihkan menggunakan air sabun, kita basuh jenazah menggunakan air kapur barus. Setelah jenazah dibasuh dengan air kapur barus, kita keringkan menggunakan handuk. Harus mengelap jenazah secara hati-hati dan penuh kasih sayang. Apabila tubuh jenazah sudah kering, kita lanjutkan untuk mengkafani jenazah. Setelah jenazah dimandikan, sekarang jenazah akan dikafani. Pertama-tama yang harus disiapkan adalah tali sebanyak 5 helai untuk
mengikat kepala, leher, dada, lutut, dan kaki. Setelah itu kita tempatkan kain di sebelah kanan, kiri, dan tengah. Setelah kain ditempatkan, kita pasang kerudung jenazah, baju, dan sarung. Untuk kemaluan jenazah nanti kita akan tutup menggunakan kapas. Pertama-tama kita akan menutup lubang hidung, lubang telinga, dan kemaluan jenazah. Lubang hidung, lubang telinga, dan menutup kemaluan. Setelah itu silangkan tangan jenazah, pakaikan kerudung jenazah, lalu pakaikan bajunya, kita harus melakukan dengan hati-hati. Lalu kita akan mulai ikat jenazah dari bawah. Pertama kaki, lututnya, di bagian dadanya, lalu di bagian leher, dan bagian kepalanya. Usahakan wajah jenazah jangan ditutup terlebih dahulu agar keluarga yang datang terlambat bisa menyaksikan jenazah. Setelah kita mandikan dan kita kafani, kita akan menyolatkan jenazah. Langsung saja kita mulai untuk mensolatkan jenazah. Anggap saja ini posisi berdiri. Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Takbiratul yang kedua membaca shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Takbir yang keempat kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perawatan jenazah dari memandikan jenazah hingga menyolatkan jenazah sudah selesai. Saya Wulandika Ayu Agustin sudah mengerjakan video praktikum keperawatan paliatif menjelang ajal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.